Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama saya Adila Agustinubis. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4 dengan NIM 12111222116. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi alih kode. Adapun subbab yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian alih kode, yang kedua bentuk-bentuk alih kode, yang ketiga contoh alih kode, dan yang keempat faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode. Oke guys, jangan lupa tonton video sampai habis dan semoga bermanfaat. Check it out. Oke guys, langsung aja masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian alih kode. Jadi banyak banget pakar-pakar atau para ahli yang berpendapat tentang pengertian alih kode ini. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu menurut Suwandi, berpendapat bahwa alih kode ini merupakan suatu peristiwa peralihan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Selanjutnya, menurut Munandar, alih kode merupakan gejala peralihan penggunaan bahasa karena situasi yang terjadi antar bahasa serta ragam bahasa. Selanjutnya, menurut Apple, alih kode ini merupakan gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi tutur. Jadi dari ketiga pakar yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian alih kode adalah suatu peristiwa tutur dengan pergantian pemakaian bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya tanpa mengalami kesulitan serta menyesuaikan diri dengan peran atau situasi. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk alih kode. Nah, jika dilihat dari sifatnya, alih kode ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alih kode ke dalam dan yang kedua alih kode keluar. Alih kode ke dalam adalah alih kode yang terjadi ketika pembicara dalam pergantian bahasanya masih menggunakan antar dialek dalam satu bahasa daerah. Contohnya, misalnya seseorang sedang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Nah, tiba-tiba situasi menuntut dia untuk beralih kode ke bahasa Jawa. Kemudian dia beralih kode lagi ke bahasa Sunda. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa alih kode ke dalam ini adalah pergantian bahasa yang masih dalam satu ruang lingkup bahasa nasional itu sendiri. Alih kode keluar adalah alih kode yang di dalam pergantian bahasanya pembicara mengubah bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya yang tidak sekerabat atau bahasa asing. Contohnya, misal seseorang sedang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, tiba-tiba situasi ini menuntut dia untuk beralih kode ke bahasa Indonesia. Selanjutnya dia beralih kode lagi ke bahasa Belanda. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa alih kode keluar ini pergantian bahasa atau peralihan kode bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain atau bahasa asing. Materi selanjutnya berkenaan tentang contoh dari alih kode. Jadi saya akan memberikan satu cuplikan dari sebuah film untuk teman-teman lihat sebagai contoh dari alih kode. Lagu sing ono pesan moral. Oh, pesan moral sih kalau gue tadi dari motivator apa ya apa? Pesan-pesan. Kau gak iso tinggal sekolah lagi. Dumetu iki. Lek gak kamera awak dhewe isine mek susan tok. Kudu boleh nggon ning jobo sekolah. Astagfirullahaladzim. Langsung mau bolos. Ada apa ini? Oh, Istighfar. oh, anu Pak. Habis ini mau ada pelajaran agama, kita mau masuk kelas ini. Ya. Iya. Bener ya. Nah, dari contoh yang saya berikan tadi, dapat kita ketahui bahwa di dalam cuplikan tersebut ada 3 orang pemuda atau anak SMA yang sedang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa ibu mereka. Nah, saat mereka sedang berkomunikasi, tiba-tiba datang seorang guru dan menegur mereka menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, para anak SMA ini langsung beralih kode ke bahasa Indonesia karena sedang berbicara dengan guru mereka yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah contoh dari alih kode dan bentuknya adalah alih kode ke dalam. Materi yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor terjadinya alih kode. Nah, jadi ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode. Yang pertama itu pembicara atau penutur, yang kedua pendengar atau lawan tutur, yang ketiga perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga, yang keempat perubahan dari formal ke informal dan sebaliknya, dan yang terakhir yaitu perubahan topik pembicaraan.
Oke guys, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami materi tentang alih kode yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.